Jadi sambil ngelus-ngelus kepalanya Irul, Indah itu membacakan mantra. Niat ingsun amatek aji kusit garan goyang, tak goyang ing tengah latar, cemetiku sidolana, upat-upat kuluwe penenang, tak sebetake gunung cugluk waktu gempur, tak sebetake segoro asat, tak sebetake ombak gede sirep, tak sebetake atine si Khairul Prasetyo, pet sido edan yen ora ingsun sing nambani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Hendrik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Hendrik. Jadi Hendrik ini tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Hendrik ini tinggal bersama kedua orang tuanya di satu rumah. Jadi kakek dan nenek Hendrik ini dulunya adalah seorang juragan tanah. Dulunya mereka ini punya banyak sekali tanah dan beliau berdua itu berencana untuk membangun rumah untuk anak-anaknya. Jadi kakek dan nenek Hendrik ini punya 6 orang anak, dan salah satunya adalah ibunya Hendrik yang bernama Bu Dewi itu. Hendrik sendiri punya bude yang bernama Bu Saripa, dan Bu Saripa ini punya anak yang namanya Irul. Nah, pada saat ini Hendrik ini bercerita tentang sepupunya ini yang bernama Irul. Jadi Hendrik dan Irul ini dari kecil selalu bareng-bareng. Dulu ketika waktu SD, mereka sekolah di SD yang sama. Karena usia mereka ini hanya berjarak sekitar 14 hari. Jadi Hendrik lahir lebih dulu dan 14 hari kemudian barulah Irul ini lahir. Jadi mereka lebih sering bersama dan orang-orang itu melihat mereka ini kayak saudara kandung, padahal mereka cuma saudara sepupu. Nah, di rumah Hendrik dan di rumah Irul ini ada 6 rumah dalam satu pekarangan yang besar sekali, dan dari 6 rumah itu yang ditinggali hanya 2 rumah. Jadi 4 rumah sudah nggak ditinggali lagi. Tante dan omnya Hendrik ini lebih memilih tinggal bersama keluarganya di rumah yang lain. Nah, tentang Ibu Saripa, ibunya Irul ini, beliau itu terkenal seorang yang sangat dermawan sekali. Ketika ada warga sekitar yang butuh sesuatu, entah untuk biaya sekolah anaknya atau butuh sesuatu, selalu ketika minta tolong ke Bu Saripa itu selalu membantu. Jadi warga itu sangat segan dengan Bu Saripa ini. Nah, singkat cerita, ketika Irul ini lulus SMA, Hendrik dan Irul itu punya satu klub motor. Mereka ini karena senang otomotif, jadi mereka selalu mengotak-ngatik mesin. Nah, di hari Sabtu malam Minggu biasanya mereka nongkrong di satu tempat
Dan pada hari itu ada satu cewek yang menarik perhatian Irul. Dan Irul ini sempat cerita ke Hendrik, Hendrik itu siapa? Nah, karena Hendrik ini sudah kenal dengan cewek ini, Hendrik pun bilang, oh itu Indah. Kenapa emangnya? Nah, Irul itu kayak menunjukkan sesuatu ketertarikan ke Indah ini. Hendrik pun langsung memotong pembicaraan. Waktu itu Hendrik ini bilang, Rul, kamu nggak usah punya pikiran pengen kenal sama anak itu. Udahlah, dia itu suka gonta-ganti pacar. Aku beberapa kali tahu dia itu bolak-balik jalan sama laki-laki yang berbeda. Bahkan temanku sendiri ini sempat jalan sama si Indah itu. Jadi kalau kamu punya niat pengen deketin Indah, lebih baik jangan. Nah, waktu itu Hendrik ini nggak berpikiran macam-macam. Dikiranya Irul ini cuma iseng. Karena sebelum-sebelumnya ketika Irul mau kenal sama perempuan, Hendrik ini selalu biasa-biasa aja. Karena Irul nggak terlalu serius juga dengan perempuan. Nah, hari pun berlalu, sampai kemudian Hendrik ini tahu sendiri bahwa Irul ini sudah jalan sama Indah. Nah, karena mengetahui hal itu, Hendrik pun langsung sore harinya menegur si Irul. Rul, kamu ini jalan sama Indah toh? Iya Hendrik, aku sudah kenal sama Indah dan aku sudah ke rumahnya. Loh, memangnya Indah itu tinggal di mana? Nah, disitulah Irul ini cerita bahwa Indah ini ternyata tinggal di satu kos-kosan bareng ibunya. Dari situ Irul ini tahu lebih banyak tentang Indah, bahwa orang tuanya Indah, terutama yang laki-laki ini nggak tahu kemana. Ayahnya ini dari sejak kecil sudah ninggalin Indah dan ibunya. Dan Indah di sana tinggal di satu kamar kos kecil. Ibunya ini hanya tukang buru cuci. Nah, setelah perkenalan itu Hendrik ini semakin mengingatkan ke Irul. Rul, hati-hati loh, sudah tak bilangin, Indah itu suka gonta-ganti pacar. Jangan sampai kamu ini jadi korban selanjutnya. Udahlah, kamu cari perempuan lain aja, kayak nggak ada perempuan lain. Nah, ternyata setelah pertemuan Hendrik dengan Irul itu, setelah Hendrik menasihati Irul, Irul ini semakin dekat. Bahkan Indah ini sempat dibawa ke rumahnya dan dikenalkan dengan ibunya. Nah, pada waktu itu yang Hendrik nggak paham, kenapa kok Bu Saripa ini, ibunya Irul itu seolah-olah senang sama si Indah. Jadi kayaknya Hendrik meyakini Indah ini pintar ngerebut hati orang tua. Makanya dari situ ibunya itu kayaknya biasa-biasa aja nanggepin Indah itu ya kayak nanggepin cewek pada umumnya. Dan pada satu kesempatan Hendrik pun mendatangi Bu Saripa, budenya itu didatengin. Bude, Hendrik ini mau ngomong serius. Iya, kenapa Hendrik? Itu si Irul kan lagi jalan sama cewek namanya Indah. Oh iya, kapan hari dibawa ke sini, dikenalin ke Bude. Gini loh Bude, bukannya Hendrik ini nggak setuju, tapi Indah itu suka gonta-ganti pacar. Dia itu nggak pernah serius. Takutnya Indah ini cuma memanfaatkan si Irul. Indah kan tahu Irul ini anak orang kaya, Bude ini kan punya tanah di mana-mana. Lah, Hendrik ini khawatir soal itu tok Bude, bukan apa-apa. Nah, waktu itu Bude Saripa ini bilang ke Hendrik, sudah Hendrik nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bude itu yang penting Irul seneng, udah Bude ikut seneng. Sudahlah, kamu nggak usah mikirin Irul. Toh Irul ini juga sudah waktunya menikah. Bude ini juga pengen punya cucu. Akhirnya Hendrik pun pulang. Hendrik ini sempat bilang ke adiknya yang namanya Rani, karena Rani ini sempat satu sekolah dengan si Indah. Hendrik ini sempat tanya, Ran, kamu tahu nggak, si Indah itu sekarang jalan sama Mas Irul? Iya Mas, katanya teman-temanku juga gitu. Mas Irul itu emang nggak kamu bilangin, kok sampai bisa jalan sama Indah? Kan Indah kayak gitu orangnya. Walah Ran, aku itu sudah bilang sampai ke Bude Saripa, aku juga sudah nasehatin. Ternyata ya sudah, wong mereka baik-baik aja, mereka kayak seolah-olah nggak apa-apa dengan adanya Indah. Nah, setelah kejadian itu Hendrik pun nggak ambil pusing, ya sudahlah terserah. Kalau memang maunya Irul seperti itu ya sudah. Nah, lama berjalan sekitar beberapa bulan kemudian, Hendrik ini dapat kabar kalau Irul ini ternyata mau nikah sama Indah. Akhirnya Hendrik ini semakin juga agak merasa aneh. Ini gimana sih? Irul ini kok tiba-tiba memutuskan nikah sama Indah, padahal sudah dinasehati. Dan bahkan Rani, adiknya Hendrik ini juga sering bilang ke Bude Saripa itu, tapi Bude Saripa ini seolah-olah membiarkan hal itu. Ya sudahlah,
Dan Hendrik ini tahu bahwa semua biaya pernikahan itu dibiayai oleh Bude Saripa. Singkat cerita, terjadilah pernikahan itu. Setelah menikah, Indah ini tinggal di salah satu rumah di sana. Bahkan ibunya Indah ini disuruh pindah oleh Bude Saripa untuk menempati satu rumah di sana. Karena di sana ini ada 6 rumah dan 4 rumah lainnya ini nggak kepake. Jadi Bude Saripa berinisiatif, ya sudahlah tempatin rumah ini salah satunya, nggak masalah. Biar nanti aku yang ngurus biaya-biayanya. Nah, setelah pernikahan itu, ibunya Indah dan Indah juga, dan termasuk si Irul ini tinggal di satu rumah. Mereka tinggal di sana. Nah, dari sinilah Hendrik ini merasa bahwa banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi pada diri Irul. Jadi, yang pertama dirasakan oleh Hendrik, Irul ini awalnya sangat dekat sekali dengan Hendrik. Tapi nggak tahu kenapa setelah pertemuan dengan Indah dan bahkan sampai menikah dengan Indah, Hendrik merasa bahwa Irul ini kayak seolah jaga jarak. Dan ketika Hendrik main ke rumahnya, ngobrolin soal motor dan lain-lain, si Irul ini kayak nggak kerasan. Ngomong itu cuma sepatah dua kata, ya sudah Hendrik, aku tak tidur dulu, capek. Selalu seperti itu. Sampai pada akhirnya, pada satu sore itu, Hendrik ini sengaja datang. Karena waktu itu Indah ini pergi nggak tahu kemana. Jadi Hendrik ini sengaja datang. Di dalam itu ada Irul. Nah, kebetulan ibunya Indah juga nggak ada. Jadi Irul sendirian di rumah. Hendrik masuk. Dan waktu itu tiba-tiba Irul ini bilang, Drik, aku loh Dik, setelah menikah sama Indah itu, aku jadi kepikiran terus sama Indah. Kamu percaya nggak? Waktu aku mandi, aku lihat Gayung itu kok wajahnya Indah. Aku mau makan, piring itu wajahnya Indah. Aku tuh sampai kayak gitu loh, cintanya sama Indah. Nah, Hendrik ini semakin bingung, ini anak kenapa kok kayak gini? Kok semakin aneh tingkah lakunya? Akhirnya dari situ Hendrik ini pamit. Ya sudahlah Rul, toh itu juga istrimu sendiri. Yo kalau kamu kangen ya wajar lah. Nah terus sekarang Indah kemana? Gak tahu, katanya pergi sama teman-teman. Oh ya sudah, Hendrik pun gak curiga. Lah sampai sekitar 2 bulan kemudian, si Indah ini minta pindah rumah. Alasannya karena Indah ini pengen hidup mandiri. Awalnya Bude Saripa itu agak heran juga, loh ini kan banyak rumah nganggur, ada 4 rumah yang nggak ditempatin, kenapa nggak kalian tinggal di sini aja? Sedangkan Indah ini bilang pengen tinggal di satu rumah yang nggak jauh dari sana, entah ngontrak atau apa, pengen hidup mandiri. Nah karena waktu itu Bu Saripa ini punya banyak tabungan dan lebih mementingkan anaknya, sayang sekali dengan anaknya, jadi Bude Saripa mengiyakan keinginan dari menantunya itu. Ya sudahlah. Terus Irul gimana? Emang mau Irul tinggal sendirian di satu rumah? Irul sudah mau kok Bu, Indah bilang seperti itu. Jadi pada saat Indah ngomong seperti itu ke Bude Saripa, waktu itu ada si Rani, adiknya Hendrik. Jadi Rani ini tahu persis apa yang diobrolkan oleh Indah. Karena Rani ini sudah nggak suka dengan Indah, karena tahu persis karakter Indah itu seperti apa. Seolah-olah benar-benar memanfaatkan keluarga si Irul ini. Akhirnya nggak lama kemudian mereka pun pindah. Indah, Irul, dan juga ibunya Indah ini pindah di satu rumah. Mereka ngontrak nggak jauh dari sana. Dan beberapa minggu setelah itu ternyata Irul ini beli mobil. Nah usut punya usut, ternyata yang minta mobil ini adalah si Indah. Padahal Irul ini agak nggak suka naik mobil. Karena Irul lebih seneng dengan sepeda motor. Dia suka otomotif, suka dengan segala sesuatunya yang berbau motor. Jadi Irul nggak terlalu suka dengan mobil. Jadi waktu itu Hendrik ini sempat mikir, ini Irul kenapa kok beli mobil? Padahal Irul ini nggak suka sama mobil. Dia nggak suka naik mobil, dia lebih suka sama motor. Nah dari situ Hendrik ini sempat curiga juga, jangan-jangan ini Indah yang minta. Ternyata lama-kelamaan Hendrik, Rani, dan juga ibunya Hendrik ini tahu bahwa yang minta itu semua si Indah. Indah ini memang pengen punya mobil, dan dia pengen mobil ini atas nama Indah. Dan nggak tahu kenapa Irul itu seolah menyetujui dan mobil itu atas nama Indah. Nah berhari-hari mereka ini lama nggak ketemu. Hendrik dan Irul ini sudah lama nggak ketemu, bahkan komunikasi pun jarang. Sampai satu ketika
Si Rani ini, adiknya Hendrik ini datang ke Hendrik. Mas, temenku loh mas, ada yang lihat Indah itu sama laki-laki lain. Duh, di mana itu? Yang bener kamu ngomong kayak gitu bener. Iya mas, si Indah itu lagi makan soto sama laki-laki lain. Terus habis itu naik mobil nggak tahu kemana. Nah dari situlah marah. Jadi mendidih lah hatinya Hendrik itu, mendidih karena gimana pun juga Irul ini sahabat juga saudaranya yang sangat dekat sekali. Waktu itu Hendrik ini marah. Awas ya, sampai benar-benar ketemu, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, benar-benar tak maki itu orang. Jadi Hendrik itu dalam hatinya seperti itu. Dan ternyata pucuk dicinta ulam tiba. Pada akhirnya Hendrik sendiri yang mengetahui Indah ini jalan sama laki-laki lain. Pada waktu itu Hendrik ini menghadiri satu acara teman-temannya di satu kafe. Nah pada waktu itu lagi asik-asik ngobrol, ternyata Hendrik itu ngelihat Indah ini jalan sama cowok lain dan duduk nggak jauh dari situ. Langsung Hendrik ini naik darah, dia langsung berdiri dari tempat duduknya menghampiri Indah, langsung ditunjuk-tunjuklah semua. Jadi suasana di sana itu semakin riuh dengan adanya Hendrik yang teriak-teriak, "Hei, ini kamu jalan sama siapa? Kamu nggak tahu kamu punya suami? Kamu itu dari sampah kamu diangkat derajatmu sama suamimu sendiri, sekarang kamu keluar sama cowok lain. Dasar lonte kamu." Jadi Hendrik itu meluapkan emosinya di sana, dan si Indah itu benar-benar malu dengan situasi waktu itu. Indah ini malu dan langsung ngajak cowoknya ini pergi. Setelah kejadian itu langsung Hendrik ini lapor ke Bude Saripa itu. "Bude, sudah Bude. Itu si Irul itu suruh cerai aja sama Indah. Nggak bisa kayak gini terus Bude. Gimana? Banyak saksi yang melihat Indah ini jalan sama laki-laki lain. Indah ini selingkuh Bude." Waktu itu Bude Saripa ini cuman bisa sedih, cuman bisa nangis. Ya Allah, anakku kasihan ya Hendrik. Irul suruh pulang, Hendrik suruh pulang. Kasihan ibu. Kalau kayak gini kasihan. Anak itu loh biasanya deket sama ibu. Ibu ini juga ngerasa setelah Irul itu nikah kok jarang pulang, jarang ngobrol sama ibu. Kenapa anak itu? Ya itulah Bude, Irul itu harus dipelet sudahlah. Irul itu dari awal sudah dipelet sama lonte itu. Jadi Hendrik itu bilang seperti itu. Dan setelah kejadian itu akhirnya ada orang suruhan dari Bude Saripa ini yang datang ke sana. Kesaksian dari orang ini, ketika datang ke rumahnya, ternyata rumah Irul ini tertutup semua. Kayak seolah-olah di dalam itu nggak ada orang. Padahal orang ini tahu bahwa di dalam itu ada orang karena mobilnya ada di dalam. Nah, orang suruhan Bude Saripa ini pun pulang melaporkan bahwa rumahnya tutupan. Nggak lama setelah itu Bude Saripa ini minta tolong ke Hendrik. "Hendrik, Bude minta tolong ke kamu. Kamu datang ke rumah Irul, suruh Irul pulang." "Ya Bude." Akhirnya Hendrik pun datang ke sana. Begitu Hendrik ini datang, rumah Irul ini tertutup, tapi mobilnya ada di dalam. Diketuk-ketuklah pagar itu, nggak ada yang keluar. Nggak lama setelah itu Hendrik ini terus teriak-teriak, "Rul, Rul, keluar Rul. Rul, aku disuruh ibumu Rul, keluar Rul." Nggak lama setelah itu pintu ini kebuka, ternyata Hendrik ini ngelihat Irul. Waktu itu Hendrik ini sempat shock. Irul ini badannya kurus, nggak seperti dulu-dulu ketika Irul masih bergaul dengan Hendrik, badannya terisi. Waktu itu Hendrik ini kaget. Ya Allah, Irul kok gini? Bener-bener kurus, matanya itu cekung. Irul itu langsung buka pagar. "Masuk Hendrik." Hendrik pun masuk. "Rul, kamu itu kok kayak gini sekarang Rul? Lama nggak ketemu kamu kok kurus." Nah Irul itu cuman bilang, "Masa Hendrik aku kurus Hendrik? Kamu itu nggak sadar tak badanmu kurus?" "Iya Hendrik, aku itu sekarang ini kalau tidur malam-malam nggak tahu ya, kok kayaknya di rumah ini itu kayak angker." Lah begitu Irul ngomong kayak gini, Indah ini keluar. "Oh ada Mas Hendrik toh." Lah Hendrik itu diem. Karena waktu itu seolah-olah Indah ini kayak nggak suka dengan kehadirannya Hendrik. Jadi ketika Indah ini keluar, Hendrik ini seolah mengabaikan sosok Indah ini. Seolah nggak dianggap oleh Hendrik. Hendrik tetap ngobrol dengan Irul. "Rul, kamu dicari ibu. Kamu dicari ibu, disuruh pulang."
Duh, kenapa kok ibu nyuruh aku pulang? Kan rumahku di sini, Hendrik. Disitulah Hendrik ini merasa agak aneh. Udahlah, Rul, ayo kamu ganti baju dulu, kamu pulang. Nah, Indah ini masih berdiri di situ, terus Indah ini tiba-tiba ngomong, udah Mas Hendrik, jangan maksa Mas Irul, Mas Irul mau di sini kok disuruh pulang. Udah, kamu nggak usah ikut campur kamu. Kamu diam. Ini saudaraku, ini sepupuku. Aku yang lebih punya hak. Udah, kamu nggak usah banyak omong. Kamu sudah ketahuan selingkuh dan kamu nggak usah banyak omong. Nah, Indah itu tetap ngomong lagi, jangan maksa gitu Mas Hendrik, wong Mas Irul pengen di sini. Udah, Rul, ayo kamu ganti baju. Lah, Irul itu kayak orang linglung. Dia itu bingung. Setelah berdiri, duduk lagi, dia bingung. Pulang ya, Hendrik? Iya, pulang, dicari ibu. Lah, Irul ini berdiri lagi, kayak noleh, sedangkan ngelihat ke arah Indah. Indah itu kayak ngelirik ke Irul, dan Irul duduk lagi. Loh, Rul, pulang sekarang. Ibumu nyari. Bude Saripa ini nyari. Kasihan Bude Saripa sedih terus, nggak pernah kamu kunjungi. Ayo pulang. Lah, Irul pun berdiri lagi. Ketika ngelihat Indah, Irul nggak jadi berdiri. Irul duduk lagi, terus kayak orang linglung. Akhirnya diseret lah Irul ini oleh Hendrik, diseret. Ayo ikut pulang. Dinaikkan ke sepeda motor, akhirnya langsung menuju ke rumah. Begitu sampai rumah, di depan ibunya persis itu, Bude Saripa itu nangis. Karena sudah lama sekali Bude Saripa ini juga nggak ngelihat fisiknya Irul. Begitu Bude Saripa ngelihat fisiknya Irul yang seperti itu, kurus badannya, dan di bawah matanya itu hitam, Bude Saripa itu sedih, nangis. Ya Allah, anakku, kamu ini kenapa, nak? Ya Allah. Dan Irul ini didudukkan kayak orang linglung. Dia itu noleh kayak ini bukan rumahnya sendiri. Padahal dari kecil Irul itu tinggal di sana, seolah-olah Irul ini baru pertama kali melihat rumah itu. Jadi dia ini memandang ke atas, memandang ke samping. Terus Bude Saripa ini terus nangis, terus bersedih di situ. Dan akhirnya Bude Saripa ini bilang ke Hendrik, Drik, panggilin Ustadz Hasan, suruh ke sini. Bilang dicari Bude Saripa. Akhirnya cepat-cepatan lah, Hendrik ini langsung menuju ke satu masjid, menjemput Ustadz Hasan itu. Begitu Ustadz Hasan ini datang, langsunglah Bude Saripa itu bilang, Ustadz, ini loh anak saya ini kenapa Ustadz? Kok kayak gini, badannya kurus, kering, kayak orang linglung. Lah waktu itu Ustadz Hasan ini ngelihat, coba ya Bu, ini saya ruqyah dulu. Karena Mas Irul ini agak beda dari wajahnya. Dari auranya itu sudah beda. Iya Ustadz, minta tolong Ustadz. Akhirnya mulailah dilakukan ruqyah itu. Dan waktu itu reaksi dari Irul ini jerit. Dia jerit, teriak-teriak, dan gak lama kemudian Irul itu diam. Setelah Irul ini diam, diminumkanlah air putih oleh Ustadz Hasan. Kemudian Irul ini coba buka mata. Barulah di situ Irul ini ingat. Loh Bu, loh nak, kamu sudah sadar. Loh Bu, ini aku di rumah tak Bu? Loh iya nak, kamu itu masa lupa sama rumahmu sendiri? Iya Bu, aku di rumah ya Bu. Jadi kayak orang linglung, semua yang ada di situ itu bersedih ngelihat kondisi Irul kayak gitu. Dan waktu itu Ustadz Hasan bilang, wah Bu Saripa, ini sebaiknya Irul ini istirahat dulu. Besok insya Allah saya datang ke sini lagi, saya bawa santri-santri saya. Bisa dilakukan ruqyah nanti secara rutin. Karena saya merasa kok ada yang nggak beres sama Mas Irul ini. Mohon maaf ya Bu Saripa. Iya Ustadz, nak apa-apa Ustadz. Nah ternyata nggak lama kemudian Indah ini datang. Begitu Indah datang, menunjukkan raut wajah yang seperti biasa, kayak seolah nggak terjadi apa-apa. Nah pada saat itu Bude Saripa ini sudah menunjukkan gelagat yang nggak enak sama Indah. Jadi begitu Indah datang, dia cium tangannya Bude Saripa, dan waktu itu Bu Saripa ini cuma bilang, Dah, Mbok jangan kayak gini sama anakku, Dah. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu ngomong sama aku. Jangan buat anakku kayak gini. Loh Bu, Indah ini nggak ngelakuin apa-apa. Wong Indah itu merawat Mas Irul itu juga seperti biasanya. Dan Dah, kamu jangan gitu, Dah. Ibu ini capek, sudah tua. Jangan dibebani pikiran kayak gini, Dah. Ya, semua sudah tahu kalau kamu itu jalan sama laki-laki lain. Jangan kayak gitu, kasihan Mas Irul ya. Sudahlah, Dah. Ini keinginan ibu ya. Jangan temui Mas Irul lagi ya.
Dari situ Indah ini nggak terima. Ya jangan gitu Bu, wong Mas Irul itu suami saya kok, saya nggak boleh nemuin. Sudahlah Ndah, kamu pulang. Kalau kamu mau butuh rumah, nanti ibu yang usahakan. Mobil itu atas namamu, sudah kamu ambil. Sudah, kamu nggak usah ngurusi itu. Semua yang ada di sana kamu ambil. Ini Irul biar tinggal di sini. Jadi Bu Saripah sempat ngomong seperti itu, dan akhirnya Indah ini kayak kikuk. Dia bingung, dan Indah pun pulang. Begitu pulang, malam itu Hendrik lah yang seolah diserang. Jadi ketika Hendrik ini tidur, tiba-tiba dalam mimpinya itu Hendrik ini didatengin satu sosok perempuan. Ada perempuan yang wajahnya tua sekali. Dia ini rambutnya acak-acakan dan pakai kebaya merah. Dari dekat Hendrik, sosok perempuan yang menyeramkan itu sambil nunjuk ke arah Hendrik. Dia terus seperti ini, nunjuk kayak seolah-olah marah. Jadi ada pemahaman dari Hendrik waktu itu, perempuan ini seolah-olah ngelarang Hendrik ikut campur. Jadi cuma nunjuk seperti itu, dan Hendrik itu merasakan ketakutan dalam mimpinya. Keesokan harinya barulah Hendrik ini datang lagi ke rumah Budi Saripah, dan di situ Irul itu masih istirahat. Nah, Hendrik cerita ke Budi Saripah tentang malam itu dia didatengin sosok perempuan pakai kebaya merah. Budi Saripah pun bingung. Lah itu ada hubungannya sama Irul apa enggak, Hendrik, menurutmu? Saya yakin ada, Budi. Saya yakin Irul ini dibuat-buat sama Indah. Jadi Irul ini nggak inget apa-apa. Saya kok yakin ya Budi, pertama kali Irul ketemu Indah itu, Irul ini sudah dipelet. Makanya ketika saya ikut campur, saya didatengin sosok ini. Nah Budi Saripah cuman bilang, ya sudah Drik, nanti tunggu Ustadz Hasan aja datang ke sini. Ya sudah Budi. Nah, kejadian itu pun berlalu. Hendrik ini nggak melihat prosesi ruqyah itu. Malam itu Hendrik tidur seperti biasa di rumah, dan ternyata dalam mimpinya, Hendrik ini mengalami sesuatu yang aneh lagi. Dia itu berada di satu ruangan yang gelap sekali, dan ada lampu sorot dari atas, dan dia itu ngelihat Indah. Indah ini rambutnya terurai, dan dari situ Indah ini ngadep ke arah samping, meluk si Irul, sambil ngelus-ngelus kepalanya Irul. Jadi waktu itu Hendrik ini ngelihat Irul itu seperti pasrah di pangkuannya Indah. Dan pada saat itu Hendrik ini ingat suara Indah ini sudah nggak kayak suara Indah lagi. Suaranya itu seperti suara yang berat. Dan lama-kelamaan Hendrik itu memperhatikan Indra itu seperti membacakan mantra ke Irul itu. Jadi sambil ngelus-ngelus kepalanya Irul, Indah itu membacakan mantra. Niat ingsun amatek ajiku sigaran goyang, tak goyang ing tengah latar, cemetiku sidolanang. Upat-upatku luwe benang, tak sebetake gunung cugruk waktu gempur, tak sebetake segoro asat, tak sebetake ombak gede sirep, tak sebetake atine si Khairul Prasetyo, pet sido edan yen ora ingsun sing nambani. Lah begitu Hendrik ini ngeliat sosok Indah ini meluk Irul seperti itu dan membacakan mantra, akhirnya Indah ini tiba-tiba noleh ke arah Hendrik. Dan begitu Indah ini noleh ke arah Hendrik, Indah ini cuma senyum kejut, seolah-olah Indah ini nantang Hendrik. Nah waktu itulah Hendrik ini langsung, dia ini seperti orang yang ketindihan, dia nggak bisa bangun. Dan nggak lama kemudian ibunya Hendrik ini bangunin. Le, kenapa Le? Hendrik pun bangun, dia cerita semuanya. Bu, aku ngimpi kayak gini. Akhirnya ya sudah Le, besok kamu harus ketemu sama Ustadz Hasan, kamu bilang semuanya. Keesokan harinya pun Hendrik ini langsung menuju ke rumah Budi Saripah, dan kebetulan ada Ustadz Hasan di sana. Hendrik pun cerita, Ustadz, saya ngimpi kayak gini. Diceritakanlah, ada mantra-mantra yang seperti ini, dan ada beberapa kalimat yang menyebutkan jaran goyang, dan ada kalimat yang menyebutkan nama Khairul Prasetyo. Nah itu adalah nama lengkapnya Khairul, nama lengkapnya Irul. Ustadz Hasan ini kebingungan juga, agak heran juga. Drik, ini insya Allah saya juga yakin kalau Irul ini diguna-guna. Dia sudah dipelet. Karena ketika kami ruqyah kemarin
Si Irul ini bereaksi dan dia bilang kalau ada kiriman. Dia itu seolah-olah bersuara seperti bukan suaranya Irul. Dan yang merasuki Irul ini bilang kalau dia dikirim sama seseorang. Ketika kami tanya siapa yang ngirim, dia nggak mau ngaku. Lah malam nanti ini si Irul mau kami ruqyah lagi. Kami mau tanya terus sampai dia kami sakiti. Dia harus ngaku, yang ngerasuki Irul ini harus ngaku siapa yang ngirim dia. Akhirnya malam itu setelah sholat Isya, Irul ini mulai diruqyah lagi. Ada beberapa santri dari Ustadz Hasan yang meruqyah. Begitu diruqyah, Irul ini bereaksi dan mulai matanya melotot dan mengeluarkan suara yang ini bukan suaranya Irul. Terus dia berkata, Ustadz Hasan ini tanya, siapa kamu? Aku. Kamu suruhan siapa? Ngaku kamu. Daripada tak bakar kamu. Dia terus ketawa. Aku seneng karo arek iki. Kamu keluar sekarang. Kamu jangan lagi tinggal pada anak ini. Daripada kamu saya bakar, kamu saya matikan. Dia ini terus ketawa. Jadi semua yang ada di situ, termasuk ibunya Irul ini terus-terusan nangis karena nggak tega ngelihat Irul seperti itu. Dan lama-kelamaan barulah sosok yang merasuki Irul ini ngaku. Ketika Ustadz Hasan ini tanya yang terakhir kalinya, sambil menyakiti sosok yang ada di dalamnya Irul. Dia disakiti, teriak-teriak, kamu ngaku, daripada kamu saya bakar, ngaku, siapa yang nyuruh kamu? Indah. Setelah bilang seperti itu, akhirnya, udah ya, kamu keluar daripada saya bakar. Ampun, ampun. Dia teriak-teriak seperti itu sampai semua yang ada di sana ini tegang. Karena kondisi yang benar-benar menegangkan itu, Irul teriak-teriak. Dan akhirnya Irul ini lemas. Dari situlah Ustadz Hasan ini nyuruh santri-santrinya, ayo dibasuh kakinya, tangannya, semua kepalanya dibasuh. Kita doa bareng buat Mas Irul. Setelah didoakan, akhirnya Irul ini mulai sadar. Dan diminumkanlah air putih ke Irul. Setelah proses ruqyah itu, akhirnya Irul ini kondisinya mulai pulih. Tapi memang Hendrik mengakui bahwa Irul ini masih susah diajak ngomong. Bahwa ketika ngobrol dengan Irul, di tengah-tengah pembicaraan itu, Irul ini selalu diam. Dan ketika diam, Irul selalu bilang, Indah kemana ya Hendrik? Lah Hendrik pun bilang, udah, Indah nggak ada, nggak usah diingat-ingat. Sebentar toh Hendrik, Indah itu kan istriku toh Hendrik. Iya sudah, nggak usah diingat-ingat. Dia itu bukan istrimu, dia ini perempuan yang nyakiti kamu. Dia yang memporak-porandakan hidupmu. Dan nggak usah diingat-ingat nama Indah. Oh gitu ya Hendrik? Iyalah, udahlah. Kita ngurusi motor aja lah. Nah selama si Irul ini menjalani pemulihan itu, hampir 2 hari sekali Ustadz Hasan dan santri-santrinya ini datang ke sana untuk meruqyah si Irul. Sampai beberapa bulan kemudian, akhirnya Ibu Saripah ini memutuskan untuk manggil pengacara dan ngurus perceraian Irul dan Indah. Karena Budi Saripah sendiri juga kasihan banget dengan si Irul. Dan singkat cerita, proses perceraian ini diurus. Beberapa bulan setelah itu ternyata ibunya Indah ini datang. Dan waktu itu yang menemui pertama kali adalah si Hendrik. Jadi Hendrik itu bilang, kenapa Bu? Nak Hendrik, saya mau ketemu Ibu Saripah. Bu Saripah enggak ada Bu. Sudah Ibu pulang aja. Toh Indah juga sudah bukan lagi istrinya Irul. Bukan gitu Nak Hendrik. Ibu pengen ngomong sesuatu sama Bu Saripah soal Indah. Lo memangnya mau ngomong apa? Sudah nggak ada lagi yang perlu diomongkan. Jadi Hendrik ini sempat melarang. Tapi karena Hendrik ini juga kasihan, dalam hati Hendrik ini berpikir, ibunya Indah ini kan nggak ikut campur urusan mereka. Jadi akhirnya ibunya pun diizinkan untuk menemui Budi Saripah. Dan pada saat itu Hendrik ini ikut mendengarkan pembicaraan antara ibunya Indah dengan Bu Saripah. Disitulah mulai ibunya Indah ini mengaku bahwa selama ini memang Indah itu melakukan guna-guna pada si Irul. Nah karena ibunya Indah ini nggak punya kekuatan untuk melarang Indah. Karena dari dulu Indah itu selalu semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Dan selama Indah tinggal bersama ibunya, memang urusan-urusan makan dan lain sebagainya itu Indah yang cari.
Indah yang kerja untuk ibunya. Jadi ibunya ini nggak bisa melarang tentang itu. Tapi dari situ ibunya Indah ini terbuka semua ke Bu Saripah itu. Dia minta maaf betul sampai hampir mencium kakinya Bu Saripah karena merasa malu dengan anaknya. Pada saat itu ibunya Indah ini bilang bahwa Indah itu sekarang sakit. Karena nggak tahu kenapa setiap malam itu selalu teriak-teriak sendiri. Kayak ada orang yang menghampiri, padahal nggak ada. Saya ini juga bingung. Lah, Bu Saripah itu diam terus mendengarkan pernyataan dari ibunya Indah waktu itu. Dan di akhir perbincangan itu, akhirnya Bu Saripah bilang, ya sudah Bu, insya Allah saya memaafkan. Semuanya kami serahkan pada Allah. Kalau memang Indah memang berbuat seperti itu, ya sudah, biar pertanggungjawabannya sama Allah. Kami sudah mengikhlaskan dan Irul ini dalam masa penyembuhan. Lagi pula Irul ini sudah menunjukkan perkembangannya. Dia sudah nggak kurus lagi, dia sudah sehat lagi, badannya sudah mulai terisi. Jadi mulai sekarang kami nggak ada urusan apa-apa dengan Indah juga dengan ibu. Nah, ibunya Indah ini bilang lagi, saya minta tolong Bu Saripah, minta tolong dimaafkan anak saya Indah. Jangan sampai anak saya itu tersiksa terus-menerus seperti itu. Dari situlah Bu Saripah ini bilang sekali lagi, insya Allah saya sudah memaafkan. Niat lahir batin saya memaafkan Indah. Dan insya Allah si Irul ini juga bisa memaafkan, sudah melupakan semua itu. Jadi biar ini jadi pelajaran buat kami semua, Bu. Jangan sampai hal ini terulang lagi pada siapapun. Jadi semoga Indah itu bisa bertobat. Saya nggak mau ketemu lagi sama Indah, saya nggak mau lihat wajahnya. Akhirnya di situ ibunya Indah ini pun pamit. Sambil nangis, sambil bersedih, ibunya Indah pun pamit. Dan dari situ Bu Saripah ini nggak tega. Dia manggil Hendrik, Drik, ini tolong kasihkan ke ibunya Indah. Jadi Bu Saripah itu sempat menyelipkan beberapa uang ratusan ribu untuk diserahkan ke ibunya Indah. Dari situ Bu Saripah ini masih kasihan. Karena kondisi dari ibunya Indah ini benar-benar nggak terurus. Nggak seperti Indah yang hidup glamor dan bahkan bermewah-mewahan. Ibunya Indah itu tetap sosok yang seperti itu. Makanya dari situ Bu Saripah itu kasihan dan menyerahkan beberapa uang itu. Nah, setelah kejadian itu akhirnya berangsur-angsur kondisi Irul ini mulai membaik. Dan mereka yakin bahwa yang melakukan pelet ini adalah si Indah. Besar kemungkinan Hendrik ini menyimpulkan bahwa pertemuan pertama Irul itu dia ini sudah dipelet oleh Indah karena tahu bahwa Irul ini adalah anak dari orang kaya, anak dari orang mampu, dan Irul ini juga wajahnya nggak terlalu jelek. Jadi dari situ Indah ini sangat mengharapkan Irul jadi suaminya. Dan tabiat si Indah itu ternyata dari dulu, seperti yang dikatakan Reni, karena sudah pernah satu sekolah dengan Indah, dari dulu Indah ini memang suka gonta-ganti pacar. Ketika ada laki-laki yang lebih mapan, yang lebih kaya, Indah selalu berpaling ke laki-laki itu. Nah, cerita inilah yang kami bagikan. Cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2015. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.